Halo Sobat Bola Tanah Air. Seperti biasa, Zona Liga akan selalu membawakan berita-berita terbaru seputar dunia bola nasional. Mulai dari pemain, pelatih, klub Liga 1, hingga seputar tim nasional Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe dan klik tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan berita bola Indonesia terbaru setiap hari. Mitra Kukar telah mengembalikan Thiago Apolina ke Persija Jakarta. Sebelumnya, bek asal Brasil itu sempat mengikuti latihan selama beberapa hari bersama tim berjulukan Naga Mekes ini. Kepergian Thiago ke Mitra Kukar seperti ditutup-tutupi. Pasalnya, Persija Jakarta tidak menginformasikan apapun mengenai status pemain berusia 18 tahun tersebut. Padahal, Persija Jakarta baru mendatangkan Thiago bersama kompatriotnya asal Brasil, Mike Henrique pada akhir Agustus tahun 2020. Nama terakhir terpantau masih mengikuti latihan bersama tim dengan sebutan lain Macan Kemayoran ini. Namun, tiba-tiba Thiago nongol di sesi latihan Mitra Kukar. Kehadirannya cukup membingungkan lantaran klub Liga 2 tidak diperbolehkan untuk menggunakan pemain asing di musim ini. Asisten manajer Mitra Kukar, Nur Alam mengatakan, Thiago sudah kembali lagi ke Jakarta. Dia hanya ikut berlatih saja di sini. Kok bisa dia ikut latihan? Saya juga bingung. Tapi, dia datang bukan untuk direkrut. Sepertinya dia bergabung ke Persija lagi. Kenapa dia bisa datang ke Mitra Kukar? Saya tidak tahu juga. Kalau mau tahu lebih detail, ditanya ke pelatih. Karena awalnya, permainan Thiago mau dilihat-lihat dulu. Pelatih anyar Arema FC Carlos Oliveira berusaha membuat pemain merasa nyaman di bawah asuhannya dengan memberikan variasi baru yang mengedepankan kegembiraan dalam sesi latihan kemarin sore di Stadion Kanjuruhan. Salah satu perbedaan yang diberikan adalah saat pemanasan. Pemain mendapatkan materi kombinasi sundulan, lompatan, kontrol dada, dan menggiring bola. Menurut Oliveira, materi itu mencakup dasar sepak bola yang harus dikuasai pemain. Kendati demikian, Oliveira mengaku tidak akan membuang materi pemanasan sebelumnya. Kami juga akan melakukan rondo di lain waktu, saya selipkan fun game juga. Pokoknya bersama saya, pemain bisa melakukan sesuatu yang berbeda, dan saya lihat mereka enjoy. Memang harus begitu, kalau mereka tidak menyukainya, maka mereka akan melakukannya dengan terpaksa. Harus didasari dengan kecintaan, termasuk dalam sepak bola. Saya tahu tak bisa dipungkiri setiap pemain punya masalah yang dipikirkan di kepala masing-masing. Karenanya, terpenting membuat pemain merasa senang di lapangan, membuang jauh tekanan. Selain memberikan variasi latihan, Oliveira juga ingin mengenal pemain lebih mendalam. Pelatih berusia 59 tahun tersebut saat ini masih meraba-raba komposisi pemain yang ideal di lanjutan Liga 1 2020. Oliveira sering bertukar pikiran dan menerima masukan dari staf pelatih lainnya. Persebaya Surabaya masih terus mematangkan persiapan menuju lanjutan Sope Liga 1 2020. Tim berjulukan Bajul Ijo itu mengasah kemampuan mengeksekusi bola mati saat latihan pada Sabtu sore kemarin. Pelatih Persebaya, Aji Santoso, meminta seluruh anak asuhnya untuk memaksimalkan kemampuan tendangan bebas, tendangan sudut, hingga eksekusi penalti. Ini merupakan bagian dari taktik yang bakal mereka gunakan selama kompetisi ini. Latihan hari ini kami mematangkan set piece, mulai dari free kick, corner kick, sampai penalti. Ini untuk seluruh pemain. Karena itu bagian taktik yang kami gunakan dalam kompetisi nanti. Setiap jenis eksekutor bola mati memiliki kriteria masing-masing. Seperti tendangan bebas misalnya, yang membutuhkan akurasi dan tenaga dalam melepas tembakan. Lalu, kemampuan sepak pojok dibutuhkan pemain yang andal dalam mengirim umpan lambung. Meski demikian, Aji menilai set piece tetap perlu diasah berulang kali agar para pemain semakin terbiasa melakoninya. Ini merupakan upayanya agar pemain Persebaya langsung nyetel saat pertandingan nanti. Ini tentu tidak bisa dilakukan sekali dua kali, tapi harus berulang-ulang supaya terjadi otomatisasi dalam pertandingan. Setelah mendatangkan pelatih Carlos Carvalho de Oliveira, manajemen Arema FC berancang-ancang mendatangkan pemain asing untuk menggantikan Jonathan Baumann dan Oh In Kyun. General Manager Arema, Rudi Widodo mengaku akan melakukan meeting dengan tim pelatih pada Senin depan. Dari laporan tim asisten pelatih yang menangani tim sejak latihan tanggal 3 Agustus lalu, Singoedan butuh tambahan 2 pemain asing, posisinya striker dan stopper. Carlos belum mengambil keputusan menambah pemain karena dia ingin mengamati permainan anak buahnya.
Manajemen memberikan waktu pengamatan 2 hari sebelum mengambil keputusan dalam rapat awal pekan depan. Paling lambat Senin kami kumpulkan pelatih kepala dan asisten. Manajemen akan sampaikan punya apa saja, sedangkan pelatih butuh apa saja. Arema dapat banyak tawaran pemain dari agen. Pemain itu akan diperlihatkan kepada tim pelatih untuk dinilai berdasarkan rekaman pertandingan. Pemain yang paling mencuri perhatian dan sesuai dengan budget Arema, pemain itu yang akan didatangkan. Sebelum memutuskan pemain asing yang akan direkrut, manajemen Arema menunggu detail regulasi bursa transfer pemain. Operator kompetisi, PT Liga Indonesia baru-baru memberikan informasi jika bursa transfer yang semula dibuka tanggal 8 Desember akan dimajukan. Tapi, detail regulasinya masih menunggu waktu untuk dirilis. Keinginan gelandang PSIS Semarang Flavio Beck Junior untuk segera bergabung dengan tim menjalani persiapan menghadapi lanjutan Liga 1 2020 terpaksa ditunda ke pekan depan akibat mengalami permasalahan dokumen di Kroasia. Flavio dijadwalkan bertolak ke Indonesia kemarin. Namun ketika tiba di Zagreb, pemain berdarah Brasil ini tidak diizinkan masuk ke dalam pesawat karena dokumen administrasi yang dibawanya kurang lengkap. Penolakan tersebut memaksa Flavio menunda keberangkatannya ke Indonesia. Pemain berusia 33 tahun ini terlebih dulu harus melengkapi dokumen administrasi ke kedutaan Indonesia di ibu kota Kroasia tersebut. Flavio berharap permasalahan ini bisa cepat selesai, sehingga dapat bertolak ke Jakarta pada pekan depan. Kemarin saya berharap sudah bisa ke Jakarta, karena tiket sudah didapat dan saya anggap dokumen juga sudah komplit. Namun saat di bandara, pihak maskapai berbicara ke saya, dokumen kurang lengkap. Kami sudah mencoba menanyakan hal ini ke imigrasi Indonesia, namun belum ada jawaban. Mungkin Selasa saya baru akan bisa terbang lagi setelah hari Senin akan mengurus masalah ini ke pihak yang berwenang, seperti kedutaan. Flavio mengatakan, ia telah menyampaikan permasalahan ini kepada manajemen PSIS, dan berharap mendapatkan bantuan. Mantan penggawa Bayangkara FC ini berharap ia bisa secepatnya bergabung dengan tim, mengingat kick-off lanjutan Liga 1 tinggal menyisakan waktu kurang dari 2 pekan. Manajemen Madura United akhirnya memutuskan kembali bermarkas di Stadion Gelora Ratu Pamelingan Pamekasan untuk menjamu lawan-lawannya pada pertandingan kandang di lanjutan Liga 1 2020. Madura United mengambil keputusan itu setelah mereka tidak bisa menggunakan Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Selain Madura United, stadion ini awalnya juga akan digunakan Persebaya Surabaya. Penolakan penggunaan Stadion Gelora Delta disebabkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo sedang fokus dalam penanganan pandemi virus corona. Selain itu, di waktu bersamaan ada agenda pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa. Manajemen selanjutnya melakukan pendekatan kepada Pemkab Pamekasan mengenai penggunaan SGRP. Di samping bertemu dengan Pemkab, manajemen juga menyambangi Polres Pamekasan perihal izin keamanan. Meski mengaku sudah mendapat lampu hijau dari PT LIB, kepastian Madura United bermarkas di SGRP masih menunggu keputusan manajer meeting yang dilakukan pekan depan. Dalam pertemuan itu, PT LIB bersama kontestan Liga 1 lainnya akan membicarakan pelaksanaan kompetisi, termasuk membahas kandang tiap tim.